Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teras KUA informatif edukatif podcast random dari ulangan untuk Indonesia. Dalam edisi Teras KUA kali ini kita akan mengungkap tema tentang keutamaan bulan Muharram, karena kita tahu bahwa bulan Muharram adalah merupakan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bulan Rajab. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan yang terakhir adalah bulan Muharram yang pada edisi kali ini akan diungkap lengkap oleh narasumber kita yang cukup luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Bapak Kiai Muhammad Nur Rif'an S.A.G. Nah, untuk itu kami persilahkan Bapak Yai Nur Rif'an untuk bisa menjelaskan bagaimana sih bulan Muharram ini bisa dikatakan bulan yang penuh dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di Teras KUA informatif edukatif dari ulangan untuk Indonesia. Monggo Pak Rif'an. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama Teras KUA dan yang saya hormati moderator kita Bapak Mabrur. Kita akan berbincang tentang masalah Muharram. Di bulan Muharram termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dimana pada waktu itu diharamkan untuk berperang, karena bulan termasuknya bulan-bulan haji. Kalau misalkan ada perang, hajinya gimana? Malah ikut kena perang, bulan Muharram. Di samping itu ada beberapa keistimewaan di dalam bulan Muharram. Yaitu karena di sana ada peristiwa yang sangat besar, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa itu, termasuknya adalah Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, Nabi Sulaiman dikejar-kejar Fir'aun. Nabi ya? Nabi. Nah, kita siapa? Makanya ketika Anda sedang dikejar-kejar oleh hutan atau bang pelecet, Nabi Musa yang sabar. Tadi siapa? Oh, Sulaiman. Hati mengatakan Nabi Musa, maaf ya, Nabi Musa. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kalau Nabi Sulaiman dikejar-kejar oleh Ratu Bilqis. Oh iya. Dikejar oleh harta, tahta, dan jabatan. Wanita. Ilmu Khoira bena salasa itu kan, Khoira Sulaiman bena salasa. Di Nabi Sulaiman itu disuruh milih di antara 3 perkara. Iya. Apa? Harta, tahta, ilmu. Oh, ilmu bukan wanita ya. Oke. Tapi Nabi Sulaiman sangat jeli. Tidak tergiur dengan harta, tidak tergiur dengan jabatan, tapi beliau memilih ilmu. Akhirnya semua harta, tahta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Kenyataannya Nabi Sulaiman menjadi orang kaya, Nabi Sulaiman menjadi nabi dan sekaligus raja pada saat itu. Kembali kepada bulan Muharram. Iya. Di bulan Muharram adalah bulan tadi yang dimuliakan oleh Allah, terlebih pada tanggal 10 bulan Muharram. Di sana ada peristiwa yang bahagia, juga ada peristiwa yang sangat menyedihkan. Nah, kalau kita kembali kepada peristiwa yang mana dulu? Yang bahagia dulu. Oh, yang bahagia. Jadi semua orang pasti mendapatkan hal-hal yang bahagia. Apalagi ingatan baru, honeymoon setelah Dzulhijjah. Dzulhijjah kan banyak yang ingatan baru. Tapi Muharram sepi, Pak. Muharram ya kagak honeymoon. Setelah nikah kan harus honeymoon kemana? Oh iya, bulan madu ya. Bulan madu, hari bahagia. Makanya sepi ya ini. Makanya sepi. KUA sepi kalau bulan Muharram. Makanya kita ramaikan dengan Teras KUA, terus supaya suasana ini makin bahagia dan menambah wawasan kita bersama. Jadi 10 Muharram Nabi Yakub yang dicoba oleh Allah
dengan begitu penyakit diasingkan oleh desanya, kemudian Allah menyembuhkan Nabi Yakub di tanggal 10 10 bulan Muharram. Oke. Kemudian Nabi Muhammad rahimnya dikandung oleh ibundanya Siti Fatimah. Siti Fatimah. Itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Jadi benihnya Nabi, nurnya Nabi itu masuk di dalam rahimnya Abu Abdul Muthalib. Siti Abdullah, Abdullah, ya. Abdullah. Nah, itu pada 10 Muharram. Ini bahagia, tanda-tanda bahagia. Karena adanya kanjeng Nabi itu merupakan tanda bahagia bagi umat Islam. Betul, betul, betul. Kemudian banyak lagi ya, banyak Nabi Musa tadi yang dikejar-kejar Fir'aun akhirnya tenggelam. Nabi Adam diterima taubatnya ketika tanggal 10 Muharram. Nabi Adam mulai taubat. Apalagi kita yang bukan Nabi. Iya, harus banyak beristighfar ya. Ya, harus banyak beristighfar. Jadi kita tidak Nabi, tidak wali, kita seharusnya melebihi dari beliau-beliau mereka yang para Nabi. Ya. Nabi kan sudah ada jaminan maksum. Tapi masih masih istighfar, masih taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Itu yang peristiwa yang bahagia. Masih ada yang belum saya sebutkan tadi, masih yang banyak lagi. Peristiwa yang menyedihkan. Nah, ini yang menjadikan bulan Muharram itu sunyi kelengkem. Di bulan Semedi, kau ayah sunyi, tidak ada pesta, tidak ada huru hara. Ini yang menjadikan kenapa kok bulan Muharram itu sepi? Karena di sana ada peristiwa yang sangat besar. Kita ingat peristiwa cucunya siapa? Cucunya Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain. Jadi Husain itu disuruh membeat kepada Yazid bin Muawiyah, Khalifah ya? Anaknya Muawiyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin itu kan diteruskan oleh dinasti Muawiyah. Nah itu dari pihak kerajaan itu untuk agar supaya Husain ini mengakui adanya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tapi faktor politis ya. Faktor politis. Zaman dulu sudah ada faktor politis. Kunane kuno sudah. Kunane kuno, wajahnya agak anak. Jadi Sayyid Husain, cucunya Nabi itu menolak untuk mengakui Yazid bin Muawiyah menjadi raja pada saat itu. Sampai dimusuhi, sampai Sayyid Husain ini dipenggal kepalanya karena perbedaan pandangan, karena menolak, istilahnya memboikot kepada pemerintah. Akhirnya dipenggal, kemudian kepalanya dijadikan bal-balan, kemudian darahnya itu dipakai celak oleh Muawiyah serta Bilal. Pemadaman listriknya mati, Pak. Listriknya sana loh maksudnya, Mbak. Tapi itu dalam mati kayaknya. Sudah pemadaman bersih. Lanjut. Ya. Jadi peristiwa yang sangat besar itu disebut dengan peristiwa Karbala ya. Karbala, karena di satu sisi ingin ada pengakuan dari Sayyid Husain, kemudian Sayyid Husain tidak mau mengakui, akhirnya dimusuhi oleh pihak Muawiyah beserta jajarannya itu. Akhirnya ini Yazid ya. Yazid akhirnya kepalanya dipenggal, dibuat bal-balan. Makanya ulama itu ada yang mengatakan sepak bola makruh karena ada unsur keserupaan dengan peristiwa Karbala. Jadi mengingatkan kita kepada peristiwa Sayyidina Husain. Kemudian ada yang mengatakan celak itu ada yang mengatakan makruh, bahkan yang mengatakan haram karena ada keserupaan dengan Yazid membuat celak dari darahnya Husain. Kok saya melihat di fenomena di masyarakat kita ketika suruh kok pada celak. Ya, itu dalam satu sisi tanpa mengistighfar atau menserupakan kepada peristiwa-peristiwa yang itu.
ada sebagian ulama yang mengatakan sebagian kan tidak semuanya gitu. Jadi mayoritas hukum asal celaan itu adalah sunnah, termasuk kesunahan di bulan Muharram. Tapi ada sebagian kecil daripada ulama itu ada yang mengatakan makruh karena ada unsur tadi istibah, ada kesumpaan peristiwa Karbala yang dilakukan oleh Yazid ketika darahnya dibuat celaan itu ya. darahnya Husain itu. Jadi sebagai umatnya Kanjeng Nabi kita harus punya etika untuk menghormati peristiwa yang sangat besar itu. Kita harus punya empati, rasa berduka. Dengan rasa berduka tidak menggelar pesta, tidak mengadakan pernikahan secara terbuka. Itu merupakan bentuk empati kita kepada peristiwa besar Nabi Muhammad SAW, lebih kepada para habaib. Jadi jelas ya untuk istilahnya kenapa kok bulan Muharram ini bulan suwung. Utamanya adalah peristiwa-peristiwa pesta-pesta tidak dibuat di bulan Muharram. Bagaimana disampaikan oleh Pak Yai Rifat tadi, bahwa dalam rangka untuk bentuk rasa empati kita adalah peristiwa yang menimpa cucu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa sih keutamaan bulan Muharram atau amalan apa yang hendaknya dikerjakan oleh umat Islam ketika bulan Muharram? Kan ini kan termasuk 4 dari bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk amalan-amalan sunnah yang diinformasikan di beberapa kitab, termasuk ada kitab Sunan Jawa Surur, kemudian di Saraf Fathul Mu'in ada kayaknya Pak Gil. Itu ada 12 yang menjadi pokok 10, kemudian ditambah kesempurnaan 2 menjadi 12. Yang pertama adalah puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu dilakukan pada tanggal 10 bulan Asyura atau bulan Muharram. Nah, itu sunnah itu ya. Sunnah. Sebelum Ramadan itu sudah ada. Jadi kejadian-kejadian puasa Asyura itu sudah ada karena menghormati peristiwa Nabi Musa yang dikejar oleh Firaun. Jadi Bani Israil itu sudah melakukan 10 surah. Kemudian ketika Kanjeng Nabi mengetahui perlakuan atau tindakan puasa itu, akhirnya Kanjeng Nabi agar supaya tidak serupa dengan Bani Israil orang Yahudi, maka sebaiknya ditambah lagi 1 hari sebelum atau sesudah. Jadi yang terkenal itu sebelum. Jadi Tasu'a, kemudian Asyura. Ada lagi akan tetapi puasa Tasu'a itu belum pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi Kanjeng Nabi sudah menginstruksikan. Nanti kalau bulan Asyura ditambah 1 hari sebelumnya. Ini belum pernah melakukan. Kejadian itu belum pernah dialami, tapi Kanjeng Nabi sudah istilahnya menganjurkan kepada umatnya. Tapi pada masa Khulafaur Rasyidin itu sudah dilakukan atau menurut riwayat-riwayat sejarah? Sudah ya berarti ya. Kalau melihat sejarahnya sudah. Setelah Nabi. Sudah. Kalau ini ada puasa lagi yang Yaumul Bid tanggal 13, 14, 16. Oh iya. Juga kayaknya Yaumul Bid. Jadi mulai Yaumul Bid, mulai bulan purnama itu kan mulai 13, 14, 15. Jadi Kanjeng Nabi selain mensunahkan puasa Asyura itu setiap bulan itu Pak. Setiap bulan, tidak hanya bulan Muharram, tidak hanya bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Setiap bulan Kanjeng Nabi itu mensunahkan untuk 3 hari pertengahan bulan. Agar supaya apa? Nah, kalau kita kepengen ganteng, itu prai kiai kan ganteng. Sunahkan puasa ini Yaumul Bid. Dan mencorong, tidak mencurang. Permajaan Olahraga alamnya, tidak usah pakai skincare. Oke. Lanjut. Kemudian yang lain ada yang lain. sholat. Sholat. Yang mengatakan 4 rakaat. 4 rakaat itu Malam, pagi, malam. Pertama setelah Fatihah, kemudian membaca surat Ikhlas banyak 50 kali. Ulama menjelaskan
karena sholat sunnah itu rokaatani. Sholat sunnah itu 2 rakaat salam. Tidak langsung dilangsungkan. Sholat yang pertama tadi apa? Puasa. Yang kedua sholat. Yang ketiga adalah shol, yaitu silaturahmi. Oh, silaturahmi. Ini jelas dari hadisnya Nabi, barang siapa yang silaturahmi, barang siapa yang ingin kaya. Siapa yang nggak ingin kaya, Pak? Mau orang ingin kaya. Orang ingin kaya. Ya, karena Kita kita lagi tiap hari kaya. kaya, pengen kaya. Punya banyak duit. Nah, nanti kan man aroda ayub sato arisko kaliasil rahim. Jadi barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, maka sebaiknya dia bersilaturahmi. Silaturahmi itu membawa rezeki. Lanjut. Kemudian yang keempat, sur aliman, ziarah ke orang alim. Ziarah itu berkunjung baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup ya. Iya, ziarah. Sur. Jadi bisa mengaji ke orang alim atau menggelar pengajian atau juga ke ziarah ke makam orang alim gitu ya. Iya, jadi ziarah berkunjung. Jadi ada hadisnya Nabi itu kan man ro'ani wa man ro'ani gak koloj. Jadi barang siapa yang melihatku terus delok tok wae. Lihat wajahnya kanjeng Nabi itu masuknya surga, dan orang yang pernah melihatku dia akan masuk surga. Termasuknya adalah para ulama. Sekarang kan para ulama gak ada, Nabi kan sudah tutup ya kan. Jadi para ulama warasatul anbiya. Jadi ada di balik sur aliman adalah barang siapa yang melihatku dan barang siapa yang pernah melihat aku dia akan masuk surga. Ada kesinambungan kesinambungan antara ulama dan nabi. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah yaitu menjenguk orang sakit. Orang sakit itu luar biasa, menjenguk tok, gak usah membawa apa-apa, sudah hatinya sudah bongkok, merasa setengah mau sembuh. Istilahnya itu sebagai support batiniah. Support batiniah. Jangan sampai ketika kita menjenguk jangan bicara tentang kematian. Jadi membatas ini. Bicara yang baik-baik. Baik-baik, tentang kabar-kabar, iya motivasi. Kemudian selanjutnya adalah waktahil celana. Rias mata itu. Ini laki-laki atau perempuan atau dua-duanya? Baik laki-laki ataupun perempuan disunahkan untuk bercolek mata agar supaya pandangannya itu lebih tajam. Kalau ada suram, marilah bercelaan. Saya nggak celaan, makanya pakai kacamata. Coba kalau celaan, mungkin bisa lepas kacamata. Betul, celaan ya, silakan. Apa? Tapi jangan mencelak ya. Nah, mencela, tapi celaan. Celaan. Celaan bukan tujuan yang tidak baik, tapi celaan itu adalah sebuah aktivitas untuk mempercolek mata itu. Lanjut, setelah celaan apalagi Pak Yai? Yaitu roksal yatimi imsak mengusap kepala anak yatim. Mengusap saja atau dengan memberikan kasih sayang? Jadi ada hadis Nabi itu setiap usapan itu ada dosa yang rontok. Nah ini jangan dimaknai dengan mentah-mentah mengusap saja. Kita mengumpulkan anak yatim, menghadirkan kemudian diusap-usap ke orang apa-apanya, jangan. Jadi kalau bisa kita ada itu surut, jadi membahagiakan anak yatim, memberikan rezeki yang lebih di saat itu. Maksudnya itu adalah mencurahkan kasih sayang. Mencurahkan namanya kasih itu yang mengkasih. Mengkasih kemudian disayang oleh Sayang itu Allah. nggak rela. Nah, jadi setelah mengkasih nggak rela dia misalnya anak yatim ini kan kehilangan kasih sayang. Iya. Makanya kita kasih uang karena nggak rela dia itu tidak bahagia. Bahagianya anak itu biasanya kalau bisa jajan. Iya, coba spantol, apa apa lagi. Oke. Apalagi diberi bagian keluar, masya Allah. Tapi gini Pak, ini muncul fenomena di masyarakat ketika praktek mengelus kepala anak yatim ini menjadi sebuah tradisi yang menjamur di masyarakat. Muncul pertanyaan genit di masyarakat ini Pak. Kok kesannya itu apa ya? Istilahnya itu eksploitasi anak yatim. Mereka dihadirkan di depan seluruh dipublikasikan di dalam sebuah
kerumunan masyarakat dan mereka dikasih. Seakan-akan ini loh sosok yang kehilangan ayah, ini loh sosok yang lemah, ini loh sosok yang kehilangan ibu. Nah, kesan seperti ini di akhir-akhir ini semakin muncul. Nah, bagaimana istilahnya mensiasati hal tersebut? Apakah panitia ini perlu ada formula yang bisa merasakan kepekaan terhadap kondisi anak yatim? Misalnya panitia ini gerilya ke rumah-rumah, atau bagaimana? Atau memang seperti itu sudah bagus? Atau bagaimana tanggapannya ya? Fenomena akhir-akhir ini, kalau dulu ada medsos kan, Iya. jadi aman, ada kejadian apa nggak terekspos oleh semua orang. Monggo. Ya, kadang-kadang anak yatim itu dipublikasikan. Dalam satu sisi ada nilai negatif, dalam satu sisi ada nilai positif. Kalau negatifnya itu, ini loh anak yang tidak punya bapak, akhirnya kan dia merasa minder. Kadang-kadang sampai anak yatim yang diundang itu tidak mau hadir karena apa? Trauma. Seakan-akan dia Karena beban mental, mengingat masa lalu ketika bapaknya meninggal. Yang diberikan tidak sumbut bahasa Jawa, Agak tidak sumbut. sumbut dengan perasaan yang remuk. Tidak imbang. Nah, akhirnya kadang-kadang panitia gak usah bikin acara, langsung wae di terkeneng ngomong. Nah, itu Berarti ada salah satu positifnya. alternatif. Iya. Kemudian dalam satu sisi ada nilai positifnya, termasuknya adalah mensyiarkan agama Islam. Karena anak yatim itu posisinya hampir setara derajatnya dengan Kanjeng Nabi. Anak wakafil yatim apa? Hakanda. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan, aku dengan anak yatim itu hakanda. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi tidak ada sesuatu yang memisahkan. Kalau Anda menyakiti anak yatim, sama halnya Anda menyakiti Kanjeng Nabi. Nah itu gitu. Kalau Anda menyayangi anak yatim, sama halnya Anda menyayangi Kanjeng Nabi. Yang kedua Pak Yai, di situ konteks dan teksnya apakah sama? Ketika kehilangan sosok ayah kan yatim, pengertian yatim. Kemudian kalau kehilangan sosok ibu, apakah itu juga berhak mendapatkan santunan yang istilahnya disunahkan di bulan Muharram? Sama atau itu menjadi diferensiasi atau perbedaan? Kalau kita melihat asal usul bahasa al-yatim itu kan jelas di dalam Al-Quran, fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu kan tidak ada menyertakan piatu, fa'amal yatima piatu fala taqhar, kan nggak ada. Mungkin dijabarkan oleh bahasa Indonesia. Di usulan saya ada penjabaran tentang bahasa, kemudian dipilah kalau yatim tidak punya bapak, kalau piatu tidak punya ibu. Sebetulnya itu sama, la'aba. Jadi tidak ada orang yang menanggung, tidak ada orang tua. Jadi itu sama. Berarti sama ya? Sama. Statusnya sama. Entah itu yatim piatu atau yatim, yang jelas dia kehilangan sosok orang tua yang menjadi penanggung jawab seorang anak yatim tadi. Kemudian selanjutnya Pak ya, itu kan kadang loh, ini yatimnya yatim kaya raya yuk. Apakah ini juga ada diferensiasi atau perbedaan atau sama? Yang yang tidak punya maupun yang punya itu sama. Toh mereka sama-sama kehilangan sosok yang bertanggung jawab. Sama atau tidak sama? Kalau merujuk dalam bahasa itu tidak menyertakan apakah dia kaya atau tidak. Yang penting penjelasan anak yatim adalah la'aba wala'um ya. Qoblal bulu, dengan syarat qoblal bulu, sebelum dia balik. Kalau tak mabur dikatakan yatim tidak ya, bisa. bapak saya sudah meninggal. Kalau nanti setelah bulu banyak sekali yang muncul yatim baru. Ya. Berarti batasannya adalah sebelum balik. Sebelum balik. Balik ini kalau perempuan ditandai dengan apa ya? Dengan haid. Oh, haid. Kalau haid ya di usia 9 tahun. Kalau laki-laki ihtilam Khamsata asyara 15 tahun atau sudah ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi
Dewasa ya. Oke, dewasa. Jadi itu ya untuk yatim itu batasnya adalah tentang usia seseorang anak. Nah, jadi misalnya ada anak SMP yang sudah 15 tahun kemudian santunan, itu berarti tidak sesuai, berarti itu sedekah ya, bukan santunan yang Iya, sedekah. Kalau kita disiplin ilmu ya gitu namanya sedekah. Kalau prakteknya sih ada kata-kata santunan. Nah, itu kan secara masyarakat sudah tidak membatasi membatasi umur gitu. Tapi berarti panitia harus benar-benar selektif memilih mana itu yang kategori anak yatim, yaitu sudah dijelaskan oleh Pak Yai tadi bahwa klasifikasi umur berdasarkan gender. Kalau laki-laki itu sudah pernah ihtilam atau usia 15 tahun, kalau perempuan itu 9 tahun atau sudah datang bulan. Jadi ngoten nggih untuk Bapak Ibu sekalian, ini terima kasih yang sudah mengikuti Teras KUA. Masih di Teras KUA informatif edukatif podcast random dari Wolahan untuk Indonesia. Tadi belum selesai Pak. Ya, masih banyak. untuk keutamaan yang lainnya, amalan yang lainnya ya ini Allah. Yang ke berapa ini? Kan 10 ya. 10. Tasodak. Jadi Rasul Yatim insah tasodak. Sodakoh di bulan Muharram. Jadi ada kesunahan khusus di dalam bulan Muharram itu sedekah. Sedekah. Ya, tadi termasuknya sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada siapa saja. Meskipun sedekah ini disunahkan tidak hanya di bulan Muharram, tapi bulan Muharram itu sesuatu amalan yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan. Tapi saya nggak punya uang ya. Nah, itu kan sedekah itu gimana? kan sedekah tidak harus dengan uang. Misalnya saya mijit ya. Itu boleh. Boleh. Atau apa? Senyum. Oh, senyum gitu. kepada saudara, senyum kepada Oke. teman itu merupakan sedekah. Sedekah ya. Jadi ampun khawatir panjenengan apa namanya ketika berbicara di bulan Muharram itu, saya tidak punya uang, bagaimana saya bisa sedekah? Harus guyu karo kancane. Itu jago, buya-buyi itu Ya, sedekah. Dan Mata nggak ngerasa betul. Nilai sedekah itu banyak cakupannya, tidak harus bernilai materi. Jangan mempersempit arti sedekah. Iya. Monggo lanjut ya. Kemudian wagitasil, jadi mandi. Mandi apa ini? Ada yang menjelaskan ini adalah mandi besar. Jadi mandi besar di bulan Muharram. Pas spesial. Niatnya ya ini. Niatnya mandi ini gimana niatnya? Atau saya mandi Muharram gitu? Gimana? Kalau nggak bisa ya pokoknya mandi Muharram. Tanggal 10 ya? Tanggal 10. Tanggal 10 pemirsa. Tanggal Jadi 10 silakan nanti. mandi besar setelah kumpul dengan Istri juga boleh. Boleh. Wah ini enak. Double enaknya ini ya. Oke. Wes enak di mandi besar Ya. diberikan pahala sisa. Amin, Masya amin, Allah. Masya Allah. Mandi besar di Allah. bulan Muharram ada punya nilai sunnah. Iki mesake sing Mas jomblo-jomblo iki dan segera digas bulan ya. Safar nanti. Bagi Nah, Mas dan Mbak Yu yang belum menikah, segeralah menikah. Kalau usia Anda sudah balik dan sudah punya pekerjaan, jangan takut miskin. Iyakunu fuqara'a Yuhibullahu fadli. Nah. Ini fadl bukan rezeki. Rezeki kan Nah. sudah ditetapkan. Kalau fadl itu Anugerah. melebihi rezeki. Betul, warisan juga nanti Rezeki bisa. kurang. Warisan. Gitu ya. Oh, Jadi, iya. jangan takut menikah, karena menikah nanti Anda akan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu sudah punya pendamping, itu kaya namanya. Iya kaya, yang asalnya satu minimal kaya bapak. Nah. Asalnya bapaknya satu, bapak kandung jadi Betul. bapak mertua, bapak kandung dan bapak iya. mertua. Betul sekali. Kaya bapak, kaya ibu, kaya adik. Ya, warisan juga. Warisan juga. Nah, itu gambaran Nikah. nikah. Di kayanya di situ. Kalau menikah ke Meskipun KUA tidak ya, kaya. jangan menikah sembarang tempat, nggak boleh. Karena Anda ini warga negara dan warga umat Islam yang baik, harus menikah di KUA, kantor urusan agama, tidak kantor urusan asmara. Oh, enggak, agama. Termasuk ini adalah Teras KUA ini ya untuk urusan agama. Oh iya, lanjut. Kemudian wasi alal iyal, jadi melonggarkan nafkah kepada keluarga. Lomo. Alomo. Lomo, nyah, nyoh. Nyah, khusus nyah. bulan Muharram, tanggal 10, nyah. Nyah, nyoh. Jadi asalnya jatahnya
satu hari diberikan 100, sekarang tambahin Tapi ini 500. jatahnya tanggal depan. Nah, ini yang menjadi kendala seorang pekerja, seorang gaji bulanan. Betul, ini kalau tua tapi ada solusi. Nanti Ada kalau solusi. tidak bisa tahun ini, tahun depan. Depan. Kita Ini kan tampung dulu sekedar ya. teori dulu. Ya. Jadi kita teori kita tampung dulu. Betul. Yang penting kita punya planning rencana ke depan. Kalau tanggal 10 sebisanya kita melebihi jatah belanja kepada istri. Ya. Yang asalnya misalkan 100 kita lebihkan menjadi 500. Betul. Sing asalnya goreng iwak pitik jadi iwak kebo. Amin. Amin. Allahumma amin. Ini pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Kemudian ada kolam zufra, nanti memotong kuku. Di Oh, bulan potong kuku ini ya? Muharram potong kuku. Nah, itu ada caranya. Pedicure ini ya. Ada caranya. Tidak sembarang memotong kuku. Caranya gimana ya? Dari kelingking. Ini. Nah, dari Ini ya, kelingking. perhatikan pemirsa. Nah, dari kelingking kemudian dari kanan. Oh, dari kanan, Dari kanan telunjuk. Dari kanan telunjuk. Telunjuk, ya, Kemudian telunjuk. ke kelingking. Kelingking, Baru ya. yang jempol terakhir. Oke, terus Kemudian yang kiri dari kelingking. kelingking, Kemudian jempol. jempol ini ya. Nah, ini. Itu aturan mainnya. Terus Jadi baru kesunatan. yang lain-lain. Baru yang lain-lain. Kalau dari kaki dari kelingking. Kelingking ya, kelingking semua ya, Kelingking semua. Oke, jadi itu pemirsa yang budiman yang sedang menyaksikan podcast Teras KUA, monggo silakan berkomentar atau tanya-tanya juga boleh. Ini edisi bulan Muharram. Lanjut Yai. Kemudian wasuratul ikhlasi qol al-fatasil, jadi membaca surat ikhlas sebanyak 1000 kali. Masya Allah. Surat Ikhlas itu berarti Kul huwa ilaih. Huwa ilaih. Kesuwen. Kul huwa 3 kali aja sama 1000 kali, nggih. Bahkan nama Al-Quran kullahu. Kira-kira itu berapa menit biar termotivasi Ini bisa dicoba ya, Ki. Kita bersama-sama monggo Yai. Saya hitungi detikannya, monggo. Kalau 1000 ini memakan banyak waktu. Nanti dikira-kira aja lah. Kan 1000 kali tidak hanya satu majelis. Oh, Misalkan jadi cicil pagi, ya? jadi cicil. Misalkan pagi 100, kemudian agak siang 500, kemudian sore 400, malamnya 100, kan selesai. Jadi semakin kita mencicil semakin mempermudah untuk menggapai nilai untuk 1000. menggapai nilai 1000. Oke. Coba kita bayangkan membaca 3 kali aja sama dengan pahalanya membaca Quran seluruhnya. 30 juz, 3 kali satu khataman. Satu Nah, khataman. pemirsa, ini adalah Ini jurus jitunya Ali bin Abi Thalib. Oh. Nah, gara-gara Ali bin Abi Thalib mendapatkan Fatimah Zahra, dia pernah mendengarkan kaji Nabi bersabda, barang siapa yang baca kulhu 3 kali sama dengan khataman Quran satu kali. Luar Nah, di saat itu kan kaji Nabi membuat sayembara, barang siapa yang bisa menghatamkan Quran di dalam masjid Ya. tercepat, dia akan mendapatkan anak saya bernama Fatimah Zahra. Padahal Fatimah Zahra adalah sosok wanita yang anggun, wanita anaknya solihah, wanita yang mirip rupanya dengan kaji Nabi. Jadi di antara sekian putra putrinya kaji Nabi yang paling mirip adalah Fatimah Az-Zahra. Nah, ini apa diberikan kepada Ali bin Abi Thalib karena dia mengingat peristiwa ketika kaji Nabi, barang siapa yang membaca kulhu 3 kali sama dengan khataman Quran. Artinya saya kaji Nabi, saya duluan khatam Quran. Loh kok bisa? Saya jadi kan pernah ngertikan kalau baca kulhu 3 kali sama dengan khatam Quran. Padahal di sana itu ada Abu Bakar ngebut, ada sahabat-sahabat yang lain ngebut, baru setengah khataman Quran sidik malah diselek oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ini inilah. sungguh luar biasa. Inilah. Apalagi ini 1000. luar biasa. Berapa kali khataman nih? Coba dikalikan Pak. Malaikatnya Bingung gitu. juta ya. Oke. Mudah-mudahan
Ini berarti yang terakhir ya untuk yang 1000 kali ini. Ya, 1000 kali. Oke, terima kasih Bapak Yai Rifan, sudah sangat jelas sekali pemirsa Teras Kawah dimanapun Anda berada. Yang sudah masuk ada Pak Muhammad Ridho, Bu Nur Istiqomah, Pak Muin, Pak Supriyadi dan yang lain-lain. Anda masih di Teras Kawah, podcast random dari Welang untuk Indonesia, dan di sini temanya adalah keutamaan bulan Muharram bersama Yai Nur Rifan yang luar biasa. Ada 10 keistimewaan bulan Muharram, di mana ke-10 tadi amalan-amalan baik yang bisa panjenengan lakukan semua, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah dan kekuatan kepada kita semua sehingga bulan Muharram ini tidak sia-sia dengan hal-hal yang tidak produktif untuk diri kita di dunia maupun di akhirat nanti. Untuk itu minta doa dari Yai Rifan, mudah-mudahan kita dipermudah dalam menjalani amalan yang baik di bulan Muharram yang sangat luar biasa ini. Monggo Yai doanya. Doanya cukup dengan Fatihah, karena Fatihah sudah mewakili umur kita. Intinya kita harus bagaimana Sayyidina Ali tadi ya. Jadi khataman Quran bisa surat Ikhlas. Saya ini doa dengan cukup dengan Al-Fatihah. Mari bersama-sama ayatul sholiyah Al-Fatihah. Masih di Teras Kawah, informatif, edukatif, podcast random dari Welang untuk Indonesia, dan masih bersama dengan Bapak Yai Nur Rifan. Sudah sangat jelas tadi, dan ini kita di penghujung acara. Kita jumpa di kesempatan yang lain masih di Teras Kawah, masih bersama saya dan juga narasumber yang lain yang akan tentunya dengan tema-tema yang lain seputar kehidupan kemanusiaan untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Yai, sehat selalu Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi